Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberkati kesehatan dan kalian tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, untuk kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi budi pekerti bab 4 tentang kebersamaan di sekolah. Kebersamaan itu bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebersamaan di sekolah. Ya, biasanya kita lakukan saat kita belajar bersama-sama di sekolah. Ya, contohnya ada piket kelas, belajar di kelas bersama-sama, kemudian ada kegiatan upacara, pentas seni, ada kerja kelompok. Nah, sekarang kita belajarnya secara online. Nah, apakah kebersamaan itu kita lakukan atau tidak? Tentunya masih kita lakukan ya, Nak ya. Walaupun online kita masih bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama. Contohnya ya belajar bersama walaupun secara Zoom tapi kita lakukan bersama. Kemudian ada kegiatan sekolah. Contohnya 17 Agustus kemarin kita mengisi 17 Agustus dengan lomba, dengan kegiatan pentas seni. Nah, ini kita lakukan ya. Jadi walaupun online kita masih tetap melakukan kebersamaan. Jadi tidak ada halangan ya Nak ya, walaupun online kita masih tetap bersama-sama. Nah, kenapa kita di sekolah harus menciptakan kebersamaan? Karena kita adalah manusia. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia dalam hidupnya harus berinteraksi dengan orang lain, saling membutuhkan bantuan, tolong-menolong, dan tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Contohnya kita mengkonsumsi nasi. Nah, nasi ini melibatkan beberapa orang. Contohnya petani. Petani itu menanam sampai panen. Kemudian pedagang yang mendistribusikan beras sampai ke tangan konsumen. Nah, konsumen itu adalah orang tua kita atau kita sendiri. Kita membeli beras kepada pedagang. Kemudian beras itu diolah, dijadikan nasi, baru bisa kita makan. Nah, ini dalam proses satu butir nasi ini membutuhkan beberapa orang, petani, pedagang, dan konsumen atau mama papa kita. Enak ya? Maka kita disebut sebagai makhluk sosial. Anak-anak, kita di sekolah memiliki beberapa anggota ya, atau seperti di rumah itu anggota keluarga, ada papa, ada mama, kakak, adik. Nah, di sekolah juga kita memiliki keluarga. Contohnya kepala sekolah, guru, tata usaha, siswa, penjaga sekolah, tukang kebun. Nah, dari keluarga kita memiliki banyak perbedaan. Tentunya di lingkungan sekolah pun banyak sekali perbedaan. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah agar tercipta kerukunan. Nah, tadi karena kita berasal dari beragam keluarga, maka beragam juga perbedaan kita. Ya, contohnya agama. Apalagi di Citra Kasih enak ya, ada beberapa agama. Ada yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Tuh ya. Nah, tapi kita di sekolah saling bertoleransi, saling menghargai, sehingga kita tercipta kerukunan. Kemudian ada perbedaan suku, adat istiadat, dan budaya juga. Contohnya ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Batak, Betawi, ada yang dari Bangka, ada yang dari mana lagi ya? Ada yang dari Ambon. Oke. Ada yang dari Papua enggak anak-anak kelas 4? Ya. Jadi walaupun kita
dari berbagai daerah, tapi kita masih tetap satu, yaitu sebagai siswa Citra Kasih. Nah, walaupun kita berbeda-beda, maka kita harus saling melakukan kebersamaan agar terbina kerukunan. Cara menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan di sekolah. Ya, caranya yang pertama itu diadakannya tugas piket kebersihan. Biasanya kalau di sekolah, waktu kita masih tatap muka, setiap kelas pasti ada regu piket. Nah, ini tujuannya agar kita selalu melakukan kegiatan kebersamaan untuk menciptakan kerukunan. Yang kedua, menjaga ketertiban sekolah. Ini saat kita dalam proses belajar mengajar ya nak ya, Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, maka kita sebagai siswa harus wajib untuk menjaga ketertiban, tidak gaduh, kemudian tidak bertengkar dengan teman atau tidak menjahilin teman, agar suasana pembelajaran itu berjalan dengan tertib dan berlangsung dengan lancar. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai guru dan staf sekolah. Nah, anak-anak kita di rumah itu memiliki papa mama sebagai orang tua kita, tapi di sekolah kita memiliki bapak ibu guru sebagai orang tua kedua kita. Jadi kalau ada apa-apa di sekolah, kita harus memberitahukan atau mengadukan kepada Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak boleh sungkan-sungkan untuk bercerita atau berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru. Yang keempat, menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian yang kelima, membantu teman yang kesusahan. Yang keenam, menjenguk dan menghibur teman yang sedang sakit. Nah, ini biasanya ada beberapa yang sudah kalian lakukan. Ya, contohnya membantu teman yang kesusahan. Ada teman yang jatuh, kemudian kita tolong. Ada teman yang tidak membawa pensil atau alat tulis lainnya. Kita sebagai teman harus meminjamkan. Kemudian kalau ada teman kita yang sakit, nah kita wajib juga untuk menengok atau menghiburnya agar segera sembuh dan dapat belajar bersama lagi. Nah, baik itu anak-anak yang Ibu sampaikan materi hari ini. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal di halaman 27. Ada 5 soal. Nanti kalian tulis jawabannya di buku tugas, kemudian dikirim melalui WA. Begitu saja ya nak ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada hal yang mau dipertanyakan, silahkan hubungi Ibu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat pagi. Sampai berjumpa besok kembali ya nak ya. Terima kasih semuanya. Bye.